Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pterygium nasalis grade 3 oculodextra dan katarak senilis imatur oculodextra et sinistra. Outline-nya, status pasien, kemudian analisis kasus. Nyonya E, perempuan 52 tahun, penjual gorengan, diperiksa tanggal 6 Januari 2022. Autoanamnesis dilakukan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan keluhan utama pandangan kabur, mata kabur semakin memberat. Lewat perjalanan penyakit, sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, pasien mengeluh mulai muncul selaput berwarna putih pada mata daerah dekat hidung, pada mata kanan, yang terasa mengganjal serta pandangan kedua mata kabur. Pasien mengaku selaput putih yang muncul semakin lama semakin meluas, serta pasien mengeluh pandangan mata terasa semakin kabur secara perlahan-lahan. Pasien terkadang mengeluhkan mata merah, gatal, berair jika terlalu lama berjualan di pinggir jalan. Pasien mengeluh pandangan terasa kabur seperti berasap ada, silau tidak ada, pandangan seperti di dalam terowongan tidak ada, nyeri tidak ada, sekret mata berlebih tidak ada. Pasien belum pernah berobat mata sebelumnya. Riwayat penyakit dahulu, riwayat trauma pada mata disangkal, riwayat kacamata disangkal, riwayat operasi mata sebelumnya disangkal, riwayat hipertensi ada sejak 7 bulan yang lalu, terkontrol, yaitu meminum amlodipin 5 mg, riwayat diabetes mellitus disangkal, riwayat penyakit yang sama dalam keluarga disangkal. Pemeriksaan fisik, status generalis keadaan tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya meningkat 180/90, nadi 91 kali per menit, regular isi datang cukup, normal, frekuensi napas 23 kali per menit normal, suhunya 36,6 derajat Celcius normal. Status oftalmologis, visus oculi dextra dan sinistranya 6/60, pinhole 6/12, tekanan intraokular oculodextra 18,5, serta tekanan intraokular okuli sinistra 17, masih dalam batas normal. Kemudian kedudukan bola mata ortoforia, gerak bola mata oculodextra sinistranya baik ke sebelah arah. Segmen anterior, palpebranya tenang, palpebra oculodextra sinistra tenang. Kemudian konjungtiva oculodextra tanpa jaringan fibrovaskular pada daerah nasal berbentuk segitiga dengan puncak 2 mm dari tepi limbus dan tidak melebihi pinggiran pupil mata. Kornea, bilik mata depan, iris, pupil dalam batas normal, oculodextra dan sinistra. Kemudian pada lensa tampak keruh, dilakukan shadow test, hasilnya positif pada kedua mata. Segmen posterior dalam batas normal, oculodextra sinistra. Diagnosis banding pterygium nasalis grade 3 oculodextra serta katarak senilis imatur oculodextra sinistra, pinguecula nasalis oculodextra plus katarak senilis imatur oculodextra sinistra, pseudopterygium nasalis oculodextra serta katarak senilis imatur oculodextra sinistra. Diagnosis kerja pterygium nasalis grade 3 oculodextra dan katarak senilis imatur oculodextra sinistra. Tata laksana non-farmakologi, komunikasi informasi edukasi, menjelaskan pada pasien bahwa keluhan selaput putih pada mata pasien kemungkinan disebabkan oleh iritasi kronis akibat debu, cahaya sinar matahari, dan udara yang panas, serta faktor usia. Serta keluhan pandangan kedua mata yang kabur disebabkan katarak pada kedua lensa mata. Menjelaskan kepada pasien bahwa selaput putih yang terdapat pada mata pasien bersifat lebih sensitif terhadap paparan iritan, sehingga mudah mengalami peradangan. Seperti nanti rasa nyeri atau kemerahan lebih mudah terjadi pada bagian tersebut. Menjelaskan kepada pasien untuk tidak menggosok-gosok mata. Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata hitam atau topi lebar saat beraktivitas di luar rumah untuk memperlambat progresivitas dari selaput putih tadi atau pterygiumnya. Kemudian dijelaskan juga selaput putih itu tadi bersifat progresif dan dapat mengganggu penglihatan jika sudah sampai tengah mata atau telah menutupi pupil, maka itu tentunya dapat mengganggu penglihatan.
Nah, untuk itu, kelainan ini hanya dapat ditangani dengan melakukan pembedahan untuk dilakukannya pengangkatan selaput tersebut. Kemudian dijelaskan kepada pasien, pasien akan diberikan obat berupa air mata buatan, namun apabila keluhannya masih ada, jika semakin mengganggu pasien, menurunkan pandangan, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian menjelaskan pada pasien bahwa katarak tidak dapat diobati dengan obat, tetapi dapat disembuhkan dengan operasi, yaitu dengan pemberian lensa tanam pada matanya. Kemudian menjelaskan kepada pasien mengenai operasi ekstraksi katarak, jenis tindakan, persiapan, kelebihan, serta kekurangannya, menjelaskan tentang komplikasi yang dapat terjadi apabila katarak tidak dioperasi. Tata laksana farmakologisnya, sodium chloride plus kalium chloride, ini adalah air mata buatan, artificial tears, 1 tetes per 6 jam, diteteskan pada okuli dextra dan sinistra pada kedua mata. Prognosisnya quad vitam bonum, quad functionem, dan sanationemnya dubia ad bonum. Ini gambaran mata kedua matanya, okuli dextra, terdapat selaput putih, nih. Dia belum menutupi pupil, kemudian yang okuli sinistra. Nyonya E, perempuan 52 tahun, mengeluh mulai muncul selaput berwarna putih pada mata daerah dekat hidung pada mata kanan yang terasa mengganjal serta pandangan kedua mata kabur sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu. Pasien mengaku selaput putih yang muncul semakin lama semakin meluas, serta pasien mengeluh pandangan mata terasa semakin kabur secara perlahan-lahan. Pasien terkadang mengeluhkan mata merah ada, gatal, dan berair jika terlalu lama berjualan di pinggir jalan. Pasien mengeluh pandangan terasa kabur seperti berasap ada, silau, pandangan seperti terowongan, nyeri, sekret mata berlebih tidak ada. Pasien belum pernah berobat mata sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, di dalam keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darahnya 180 per 90 mm hidrogium, artinya hipertensi stage 2, serta tanda vital lainnya dalam batas normal. Pada status oftalmologi, visus mata kanan dan kiri 6 per 60 dan di pinhole 6 per 12. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri, pada mata kanan, konjungtiva bulbinya tampak jaringan fibrovaskular. Pada daerah nasal, berbentuk segitiga dengan puncak 2 mm dari tepi limbus dan tidak melebihi pinggiran pupil mata. Lensa mata kiri dan kanan keruh dengan shadow testnya positif. Pemeriksaan segmen anterior lainnya dalam batas normal, serta pada pemeriksaan segmen posterior didapatkan dalam batas normal, baik mata kanan dan kiri. Sehingga ini ada 3 diagnosis bandingnya, pterygium, pinguecula, pseudopterygium pada mata kanannya. Pseudopterygium mirip dengan pterygium di mana terdapat jaringan fibrovaskular yang timbul pada konjungtiva bulbi menuju kornea. Berbeda dengan pterygium, pseudopterygium adalah akibat inflamasi permukaan okuler yang sebelumnya seperti karena trauma, trauma kimia, trauma bedah, atau karena ulkus perifer kornea. Pada pasien ini riwayat tersebut disangkal sehingga diagnosis banding pseudopterygium dapat disingkirkan. Untuk membedakan pterygium dan pseudopterygium dapat dilakukan tes sonde. Pada pseudopterygium, tes sonde menunjukkan hasil positif di mana jaringan dapat dilalui oleh sonde, tetapi pada pterygium akan menunjukkan hasil negatif yang berarti tidak dapat dilewati oleh sonde. Sedangkan pinguecula adalah nodul kuning pada kornea di daerah apertura palpebra, lebih banyak di sisi nasal, jarang tumbuh besar, namun sering meradang sehingga dapat menyebabkan keluhan mata merah apabila terjadi iritasi. Akan tetapi, diagnosis banding pinguecula dapat disingkirkan karena tidak adanya benjolan atau nodul kuning tadi pada konjungtiva bulbi pasien. Pasien didiagnosis dengan pterygium nasalis grade 3 okuli sinistra, okuli dextra maksudnya ini, grade 3, artinya jika pterygium sudah melebihi derajat 2, tetapi tidak melebihi pinggiran pupil mata dalam keadaan cahaya normal. Diameter pupil sekitar 3-4 mm. Kemudian pasien didiagnosis dengan katarak senilis imatur okuli dextra sinistra. Pada pasien didapatkan mata kabur dirasa secara perlahan-lahan, pandangan seperti melihat asap merupakan gejala khas adanya kekeruhan pada lensa yang mengarah pada katarak.
Pada pemeriksaan lensa pada kedua mata, shadow testnya positif, menunjukkan bahwa itu katarak imatur, di mana masih ada cahaya yang masuk karena lensa yang keruh baru sebagian, sehingga bayangan iris masih terlihat pada lensa, dan hasil shadow testnya positif. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka diagnosis utama pada pasien adalah pterygium nodosus grade 3, oculodextra, serta katarak stenosis imatur oculodextra et sinistra. Tata laksana yang diberikan, KIE berupa diinformasikan kepada pasien mengenai penyebab, tata laksana, prognosis penyakit, serta pencegahan keparahannya. Medikamentosanya diberikan artificial tears untuk mengelumasi mata yang sedang teriritasi, bekerja sebagai pembasah, lubrikan pada mata yang kering, dan berfungsi untuk mempertahankan agar permukaan mata tetap basah. Baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.